semuanya, perkenalkan nama saya Yusbia, NIM saya 2177021. Di video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dan dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk kali ini pembahasannya yaitu menjadi pendidik yang bijak bagi generasi milenial di sekolah dasar. Baik, untuk bagian-bagiannya saya akan menjelaskan tentang pengaturan waktu untuk anak bermain gadget, kedua isi hati manusia, terus ketiga pentingnya mimpi dan cita-cita dalam diri siswa, keempat tujuan hal penting bagi siswa sekolah dasar, dan juga kelima pentingnya motivasi dan tujuan dalam kehidupan. Baik, di pembahasan pertama sebelum kita mencakup hal tersebut, kita bahas dulu apa sih itu generasi milenial. Next, pembahasan selanjutnya yaitu pengaturan waktu anak bermain gadget. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus juga bekerja sama dengan orang tua agar di rumah ini dipantau dalam kegiatan bermain gadget. Nah, untuk pengaturan waktunya sendiri, anak bermain gadget ini pada sekolah dasar dengan membatasi screen time sesuai usia anak. Nah, anak sekolah dasar ini screen time-nya itu pada usia ini anak sudah mulai menggunakan gadget untuk mengerjakan tugas sekolahnya, apalagi saat pandemi sekarang ini kan. Nah, penggunaan gadget pada anak usia sekolah ini memang banyak manfaatnya, apalagi 90% pembelajarannya ini dari sekolah diakunkan secara daring, dan tugas-tugas pun diberikan lewat aplikasi yang ada di dalam ponsel. Tapi ketika penggunaan gadget mulai berlebihan dan juga melewati batas kebutuhan normal, maka pengguna akan ketagihan untuk memainkan gadget. Bagian untuk selalu memainkan gadget tuh mereka bahkan ketika tidak ada advent atau urgensi apapun, dan betapa bahayanya ketika hal tersebut dialami oleh anak usia sekolah yang seharusnya lebih banyak melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan perkembangan kognitif, motorik, serta interaksi sosial mereka terhadap sekitarnya. Nah, anak usia, kita lanjut ke next materi yaitu isi hati manusia. Baik, di isi hati manusia ini, hati ini berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Di dalam jiwa manusia ini sesungguhnya ada unsur energi negatif yang seperti penyakit hati yang menimbulkan sifat sangat buruk. Untuk menghindari penyakit tersebut, kita harus menjauhi sifat iri hati, pamer, dan juga angkuh atau sombong. Terus kita next poin berikutnya yaitu pentingnya mimpi dan cita-cita dalam diri siswa. Oke. Pentingnya mimpi itu banyak sekali, yaitu pertama sebagai tujuan hidup. Nah, apa sebagai tujuan hidup? Karena memiliki mimpi itu artinya kamu memiliki harapan yang tersimpan dalam pikiran, ya kan? Terus kedua itu sebagai sumber motivasi. Hidup memang seperti roller coaster, di mana ada keadaan saat di atas maupun di bawah. Nah, yang ketiga ini lebih bekerja keras. Jadi seorang yang memiliki mimpi pasti tahu bahwa sebuah mimpi ini tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Terus keempat itu mampu mengubah sudut pandang menjadi lebih positif. Nah, orang yang tidak memiliki mimpi ini cenderung melakukan segala hal sesuka hatinya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, kelima ini pantang menyerah. Harus memiliki jiwa pantang menyerah meskipun pernah gagal, namun hal tersebut tidak mengurangi niat atau meraih impian kita yang sudah lama. Terus keenam ini cita-cita dapat menjadikan kamu sebagai orang yang mandiri. Jadi melakukan usaha sendiri untuk meraih cita-cita, dan ketika tiba waktunya kamu berhasil meraih impian tersebut, kamu ini akan menjadi orang yang paling bangga dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Bagi next materi yaitu 7 hal penting bagi siswa sekolah dasar. Jadi menurut Roli Kusmawardini, kesiapan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan formal ini seperti sekolah dasar harus benar-benar diperhatikan. Hal ini mencakupi semua aspek kesiapan dalam perkembangan anak yang meliputi perkembangan motorik kasar, halus, kognitif, sosial, emosi, bahasa, literasi, dan juga numerasi. Kemampuan perkembangan anak ini lebih penting daripada umur. Baik, kita bahas satu-satu. 1. Kemampuan motorik kasar. Jadi keterampilan yang terkait dengan gerakan yang menggunakan otot-otot besar di tubuh. Kedua itu kemampuan motorik halus, yaitu kemampuan motorik halus adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Ketiga itu kemampuan kognitif yang mumpuni, yaitu kemampuan
kognitif tentunya seharusnya sudah dimiliki anak yang siap duduk di bangku sekolah dasar. Secara singkatnya ini kognitif sendiri berarti proses berpikir atau menangkap, menyimpan, atau mengolah hingga menggunakan kembali informasi yang didapat sebagai menangkap kembali informasi yang didapatkan sebelumnya. Nah, keempat ini ada kemampuan sosial ekonomi, yaitu kemampuan yang terkaitan dengan peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Anak seharusnya sudah mampu memahami peraturan yang berlaku di masyarakat dan juga menyadari keadaan dirinya sendiri. Nah, kelima ada kemampuan bahasa, yaitu perkembangan bahasa ini dijabarkan oleh teori dalam dua hal nih teman-teman, yaitu bahasa represif, yaitu dalam bentuk pemahaman, maupun bahasa ekspresif dalam bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh si anak. Yang keenam ini ada kemampuan literasi. Literasi ini tak kalah penting sebagai bagian dari syarat yang harus dimiliki si anak, yaitu suatu bekal yang bawa saat masuk ke jenjang sekolah dasar agar mampu bersaing dengan teman-teman sekelasnya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kemampuan berhitung itu kemampuan berhitung mendasarkan juga harus dimiliki si anak. Contohnya ini telah mengenal bisa menuliskan angka 1 sampai dengan 10 dan juga dapat memahami konsep menghitung 1 sampai dengan 10. Nah, pentingnya motivasi dan juga tujuan dalam kehidupan. Oke. Motivasi belajar siswa ini merupakan faktor utama dalam keberhasilan siswa. Jadi siswa yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Jadi motivasi ini ada dua, yaitu motivasi dalam diri seperti intrinsic. Jadi motivasi intrinsic ini ada motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang sumbernya dari kebutuhan dan juga tujuan. Kedua ini ada motivasi dari luar, yaitu extrinsic, yaitu motivasi extrinsic ini adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, yaitu dari luar situasi belajar. Dan peran dari motivasi dirumuskan sebagai dorongan bagi siswa dalam maupun di luar untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan tersebut sangat berhubungan dengan proses pembelajarannya. Intinya, untuk kesimpulan dan kerangkumannya, dari kesimpulan materi yang sudah aku jelaskan, kita bisa melihat bahwa generasi milenial seharusnya ini memanfaatkan teknologi dengan benar dan membatasi waktu bermain gadget. Bisa saja kita alihkan dengan hal yang menyangkut dengan perkembangan anak, dan jika peserta didik salah karena waktu luang main gadget ini berlebihan, kita juga harus beri arahan dengan cara menasihati anak, dan kita bisa memberikan arahan yang baik dan berikan dorongan motivasi agar semangat belajar dan juga menggapai cita-cita. Terus jangan melukai hati dengan perkataan ya teman-teman, atau seperti contohnya memberikan teguran yang keras itu tidak boleh. Dan tentunya semua ini akan lebih bagus jika pastinya bekerja sama dengan orang tua agar dipantau ketika mereka keluar dari jalur pengawasan kita. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.